Linking on my brain. Okay, 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 okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview sebuah penemuan dari Sungai Jawa Timur, atau lebih tepatnya dari Sungai Kalibrantas. Dan penemuan ini merupakan peninggalan dari era Majapahit. Dan penemuan tersebut saya ada 8 pieces kawan-kawan, dan butuh waktu cukup lama sekali untuk bisa mengumpulkan seperti ini. Dan barang tersebut berupa 4 cincin, 2 koin, dan 2 liontin. Saya akan tunjukkan sekilas dulu ya. 4 cincinnya seperti ini. Dan 2 liontinnya seperti ini. Dan 2 koin era Majapahit. Dan di video kali ini akan saya review satu persatu. Jadi simak terus videonya ya. Oke, lanjut lagi. Saya akan review cincinnya dulu ya. Cincin yang pertama. Cincin yang pertama berukuran cukup besar, yang biasanya ditemukan dengan ukuran kecil. Dan cincin ini terbuat dari bahan perak, yang umumnya biasanya juga ditemukan dengan bahan perunggu. Dan uniknya cincin ini bermotifkan permata kawan-kawan. Dan permatanya ini masih komplit, yang biasanya ditemukan dengan tanpa permata. Dan permata tersebut berupa intan. Seperti ini permatanya. Permatanya ini juga berbentuk natural, atau apa ya, biasa disebut dengan semacam tidak poles, jadi masih berbentuk natural. Permatanya ini juga intannya dengan kualitas intan yang sangat bagus ini kawan-kawan, seperti berlian ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri beningnya ini seperti apa. Dan cincin ini kalau dipakai di jari, umumnya biasanya kan tadi saya bilang berukuran kecil, sedangkan ini besar. Akan saya coba masuk di jari apa ya. Di jari manis orang dewasa bisa. Seperti ini cincinnya juga kalau dipakai di jari. Cukup unik ya, dan cukup bagus menurut saya. Dan cincin ini sepertinya bisa masuk jari tengah. Akan saya coba ya. Dan ternyata bisa kawan-kawan. Jadi cukup langka kalau dibuat penemuan ya. Cukup bagus ya. Kalau dari samping seperti ini. Oke, akan saya review cincin nomor 2. Cincin nomor 2 ini juga bermotifkan permata. Ukurannya kecil sekali.
Dan uniknya permata ini masih komplit kawan-kawan, dengan motif 2 intan dan 1 merah ruby. Permatanya cukup keren ya. Seperti apakah permatanya? Tonton terus ya. Permatanya seperti ini. Ini umumnya orang bilang merah ruby seperti ini. Merahnya bagus sekali, merah-merah kehitaman, yang artinya sudah lama sekali di dalam sungai atau patinanya atau tanda tua dari batu tersebut. Dan ini kiri kanan ada batu intan. Cuma biasanya sejenis ini juga termasuk jenis cincin Eropa atau cincin Belanda. Sedangkan pendapat orang beda-beda. Ada yang bilang dari Eropa kuno atau Belanda kuno, atau ada yang dari Majapahit. Karena banyak yang bilang dari Eropa, ya sudah saya percaya. Cuma kalau menurut saya ini termasuk Majapahit. Dan akan saya coba pakai di jari ya. Di jari manis tidak bisa. Saya coba jari kelingking ya. Jari kelingking juga muat seperti ini, hanya separuh, tapi cukup bagus ya, dibuat koleksi. Biasanya pencinta permata kebanyakan suka seperti batu-batu seperti ini. Merahnya merah-merah kehitaman seperti ini saya juga suka sekali. Oke, lanjut review nomor 3 ya. Cincin nomor 3 terbuat dari bahan perunggu dengan motif yang cukup unik dan langka juga ini. Ini seperti motif stupa. Stupa itu seperti di Candi Borobudur, bangunannya yang paling atas atau biasa disebut stupa. Seperti ini bentuknya, dengan motif ukiran kecil sekali dan sangat halus, cukup bagus. Ini sampingnya cukup indah ya, dan akan saya coba pakai di jari. Masuk jari apa? Di jari manis bisa kawan-kawan, jadi cukup unik juga ya. Sedangkan yang kedua tadi kan hanya bisa masuk jari kelingking, ini bisa masuk jari manis kalau dipakai seperti ini. Cukup menonjol ya kalau dipakai, tapi sih kalau dilihat bagus juga loh, unik kalau dipakai ini. Dan bagus juga dibuat koleksi. Oke, lanjut lagi. Sebentar ya, saya lepas ini dulu. Cincin nomor 4 berupa cincin stempel. Cincin stempel seperti ini juga sangat langka kawan-kawan, karena ini terbuat dari bahan perunggu dengan tulisan Sanskerta khas raja dulu. Dan biasanya cincin seperti ini digunakan sebagai cincin segel. Cincin segel adalah cincin dari orang besar, seperti pejabat-pejabat atau orang berkasta tinggi. Dan stempelnya seperti ini. Ukirannya sangat bagus sekali. Stempel seperti ini biasa disebut dengan sandi atau cincin stempel sandi.
Kiri kanannya juga berbentuk ukiran. Cukup bagus juga ya buat koleksi ya. Warnanya pun juga sangat bagus. Kehitaman alami di dalam sungai. Dan akan saya coba pakai di jari ya. Di jari bisa masuk jari manis. Jadi sangat langka kawan-kawan. Biasanya cincin stempel seperti ini atau cincin stempel Majapahit hanya digunakan di jari kelingking. Sedangkan ini bisa masuk jari manis. Bagus ya kawan-kawan ya. Motifnya juga primitif. Cukup keren juga ya kalau dipakai ya. Oke, next. Nomor 5 berupa liontin dengan motif lonceng dan dengan bentuk katak. Ini adalah lonceng, bisa bunyi kan? Di sini ada lubang. Dan ini berbentuk seperti katak. Cuma di sini di bagian pengait untuk di kalungnya sudah tertutup tanah. Kemungkinan masih bisa dibersihkan atau dicuci lagi. Cuma saya sengaja tidak saya bersihkan biar lebih bagus kawan-kawan. Kataknya seperti ini terlihat ya, jelas ya. Di sini matanya, sini dan sini. Nah, ini kelihatan. Cukup unik ya. Dan lonceng ini terbuat dari bahan perunggu. Biasanya juga lonceng-lonceng sejenis ini atau liontin seperti ini ditemukan dengan kondisi kurang baik kawan-kawan. Sedangkan ini masih cukup baik. Jadi cukup bagus juga buat koleksi. Oke, dan ini nomor 6. Liontin kuno era Majapahit dengan motif khas Majapahit, yaitu Batara Kala. Seperti ini liontinnya. Cukup seram ya, tapi ini bagus loh. Biasanya seperti ini juga ada maksud tertentu untuk dipakai dulunya. Dan ini baliknya. Ini adalah patina alami di dalam sungai seperti ini juga. Dan ini terbuat dari bahan timah kuno dulu. Jadi kalau dipakai masih kuat, masih bagus. Di sini juga masih utuh. Jadi siap untuk dipakai kawan-kawan. Biasanya saya dapatkan sejenis seperti ini kondisinya kurang baik. Biasanya sini pecah atau ada kerusakan, atau di sininya rusak pengaitnya sini. Sedangkan ini masih utuh kawan-kawan. Jadi cukup keren juga ya. Terlihat sangat hidup loh. Cukup berkarismatik juga ya.
Oke, lanjut lagi. Review nomor 7. Berupa koin kuno era Majapahit dengan tulisan Cina kuno. Seperti ini tulisannya. Dan baliknya juga ada. Biasanya seperti ini juga digunakan sebagai media barter di era Majapahit tempo dulu, kawan-kawan. Terbuat dari bahan perunggu dengan kondisi masih sangat baik loh, dan sangat langka menurut saya. Biasanya ditemukan hanya berbentuk koin, sedangkan ini cukup unik, cukup langka dengan bentuk seperti ini, dan termasuk media barter atau alat kuno awal era Majapahit. Jadi cukup langka juga ya. Oke, lanjut lagi yang terakhir ya. Koin Majapahit dengan motif wayang. Wayang ini merupakan ciri khas dari era Majapahit kuno, dengan tulisan seperti Jawa kuno ya, atau biasa disebut dengan Hono Coroko ya. Bolak-baliknya juga ada. Ukurannya pun juga besar, kawan-kawan. Biasanya ditemukan dengan ukuran kecil, sedangkan ini besar, jadi sangat langka. Patinanya sangat bagus sekali ini. Ada perekat alami pasir yang sudah melekat seperti ini. Oh, ini warnanya indah sekali ini, kawan-kawan. Cukup bagus ya. Dan koin ini juga terbuat dari bahan perunggu. Koin seperti ini dulunya juga sebagai media barter di era Majapahit, kawan-kawan. Cuma dengan nilai yang pasti sangat besar sekali. Karena koin di era Majapahit, koin sejenis ini sangat langka. Apalagi kalau bisa mendapatkan ini ya. Bagus ya. Sangat bagus dibuat koleksi ini. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Barangkali kawan-kawan mau melihat semua barang yang saya review tadi, bisa kawan-kawan cari videonya di bagian bawah. Sudah ada video masing-masing barang tersebut secara detail. Oke, dan salam sukses.